Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kertas kerja Sistem Informasi Perpustakaan UMK. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, di sini ada Nanda Ainun Lutfihana dengan NIM 2021538081. Yang kedua ada Muhammad Fahrino Haikal Faisya dengan NIM 2021531104. Dan yang ketiga ada Muhammad Bagus Iqbal Adinugroho dengan NIM 2021531134. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yurinda Rahmawati dengan NIM 2021531173. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit sistem informasi. Di kelompok kami, temanya yaitu audit sistem informasi perpustakaan UMK. Untuk sumber temanya yaitu evaluasi efektivitas dan keamanan sistem informasi perpustakaan UMK. Tujuan kertas kerjanya yaitu satu, mengakuadit sistem informasi perpustakaan UMK untuk mengevaluasi efektivitas operasional dan keamanan data. Untuk yang kedua, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit. Untuk fungsi kertas kerja, di sini ada memberi pemahaman tentang kondisi sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, menyajikan temuan dan rekomendasi audit untuk perbaikan. Untuk objek audit sistem informasinya yaitu sistem informasi perpustakaan UMK. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit adalah Departemen Perpustakaan, Manajemen Teknologi Informasi. Untuk metode penelitian audit sistem informasi yaitu satu, di sini adalah penyediaan catatan yang meliputi A, prosedur audit yang dilakukan. Untuk prosedur audit yang dilakukan di sini ada pengumpulan data sistem dan dokumen terkait. Yang kedua, evaluasi kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga adalah pengujian sistem untuk identifikasi kerentanan dan kelemahan. Untuk yang keempat di sini ada wawancara dengan staf perpustakaan dan IT dan TI. Yang kelima ada analisa laporan pengguna dan pengaduan. Yang di sini ada yang B, di sini adalah pengajuan yang dilakukan. Untuk pengajuan yang dilakukan di sini meliputi pengajian keamanan jaringan. Yang kedua adalah pengajian akses dan akses ke sistem. Untuk yang ketiga adalah pengujian performa dan kinerja sistem. Yang keempat adalah pengujian pemulihan bencana. Untuk yang C, di sini ada informasi yang diperoleh meliputi satu, evaluasi kebutuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. Yang kedua, temuan kerentanan dan kelemahan dalam sistem. Yang ketiga, ada kinerja sistem pengguna sumber daya. Yang keempat, tingkat kesiapan pemulihan bencana. Untuk yang D, di sini adalah kesimpulan yang dicapai, yaitu meliputi efektivitas dan keamanan sistem informasi perpustakaan. Kedua, rekomendasi untuk perbaikan. Untuk yang B, yaitu kelengkapan kertas kerja yang meliputi A, gambaran judul. Gambaran judul adalah efektivitas dan keamanan dalam sistem informasi perpustakaan UMK. Untuk yang B, di sini ada identifikasi sumber jika jelas, yaitu dokumen sistem perpustakaan UMK. Terus yang di sini ada C, tanggal persiapan auditor awal, yaitu tanggal 7 November 2023. Yang D di sini adalah ada nomor indeks kertas kerja yang meliputi KKA atau SIP atau 2023 garis miring UMK garis miring 001. Selanjutnya, rencana pelaksanaan audit efektivitas dan keamanan dalam sistem informasi perpustakaan UMK. Yang pertama ada identifikasi ruang lingkup audit yang dilaksanakan pada November 2023. Pada tahapan ini akan ditentukan ruang lingkup audit. Ini mencakup
pengintegrasian sistem, prosedur, infrastruktur teknologi, kebijakan keamanan, dan aspek lain yang berkaitan dengan sistem informasi perpustakaan di UMK. Tujuannya yaitu untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup audit dan parameter yang akan diperiksa. Yang kedua yaitu penjadwalan audit, dengan menentukan jadwal audit yang mencakup waktu mulai, waktu selesai, dan tahapan-tahapan spesifik dari proses audit. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara terencana dan terstruktur. Yang ketiga, pengumpulan bukti dan data. Dilaksanakan pada bulan Desember 2023, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan, baik secara fisik maupun elektronik, yang mendukung evaluasi efektivitas dan keamanan sistem informasi perpustakaan. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan bukti yang akurat untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan sistem. Yang keempat, analisis temuan dan rekomendasi yang dilaksanakan pada Januari 2024, yaitu menganalisis temuan dari data yang terkumpul, membandingkan dengan standar atau praktik terbaik, serta mengidentifikasi kesenjangan ataupun potensi masalah. Tujuannya yaitu untuk menyajikan rekomendasi perbaikan atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan sistem informasi perpustakaan. Yang kelima, penyusunan laporan audit yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024, yaitu menyusun laporan audit yang mencakup hasil evaluasi, temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk perbaikan. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi secara terperinci kepada pihak terkait mengenai temuan, rekomendasi, dan langkah selanjutnya yang diperlukan. Setiap tahap dalam rencana audit ini akan memerlukan koordinasi yang tepat antara auditor, manajemen sistem informasi perpustakaan, dan pihak terkait lainnya. Proses ini juga harus mengikuti standar audit yang berlaku dan prinsip-prinsip good governance untuk memastikan keandalan dan kualitas dari hasil audit. Selanjutnya adalah COVID. A. Governance Objective yang terbagi dalam domain IDM. Yang pertama adalah evaluasi tata kelola sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, penilaian kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Yang ketiga adalah manajemen resiko informasi. Berikut ada pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana proses pengelolaan dan pengawasan sistem informasi perpustakaan diintegrasikan ke dalam struktur manajemen organisasi. Yang kedua adalah apakah kepatuhan terhadap regulasi dan standar terkait sistem informasi perpustakaan secara rutin dimonitor dan dievaluasi. Yang ketiga adalah bagaimana resiko-resiko yang berkaitan dengan keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi di sistem informasi perpustakaan diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola. Dia adalah manajemen objektif yang terbagi dalam domain. Yang pertama adalah align, plan, dan orange. Topik ada dua. Yang pertama adalah perencanaan strategis sistem informasi perpustakaan. Yang kedua adalah manajemen resiko informasi. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perpustakaan merencanakan strategi sistem informasi untuk mendukung tujuan dan misi institusi? Yang kedua adalah apakah ada proses perencanaan yang terstruktur dan pemantauan untuk implementasi strategi tersebut? Yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan sumber daya dan anggaran dalam konteks perencanaan strategis. Yang keempat adalah apakah ada identifikasi dan evaluasi risiko yang berkaitan dengan sistem informasi perpustakaan. Yang kelima adalah bagaimana perpustakaan mengelola dan memitigasi risiko yang terkait dengan keamanan informasi. Dan keenam adalah apakah ada proses pemantauan dan tindak lanjut terhadap risiko yang diidentifikasi. Yang kedua adalah root, acquire, and implement. Ada 2 topik. Yang pertama adalah implementasi sistem baru, yang kedua adalah pengembangan aplikasi dan integrasi. Berikut adalah pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana perpustakaan mengelola
implementasi sistem informasi baru atau pembaruan sistem yang ada. Yang kedua adalah apakah ada proses pengujian yang memadai sebelum sistem digunakan secara penuh. Yang ketiga adalah bagaimana manajemen perubahan diterapkan dalam konteks implementasi. Yang keempat adalah bagaimana perpustakaan mengelola pengembangan aplikasi dan integrasi dengan sistem lain. Yang kelima adalah bagaimana perpustakaan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keenam adalah bagaimana apakah ada perencanaan yang terkait dengan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Yang ketiga adalah deliver service and support. Ada dua topik. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan dan dukungan teknis. Yang kedua adalah manajemen keamanan informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perpustakaan menyediakan pelayanan pelanggan yang efisien dan efektif dalam konteks sistem informasi. Yang kedua adalah bagaimana perpustakaan merespon permintaan dukungan teknis dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Yang ketiga adalah apakah ada pemantauan kualitas pelayanan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat adalah bagaimana perpustakaan menjaga keamanan data dan informasi dalam sistem informasi perpustakaan. Yang kelima adalah bagaimana perpustakaan mengelola akses dan hak akses pengguna ke sistem. Yang keenam, apakah ada tindakan untuk melindungi informasi penting dan menghadapi ancaman keamanan. Yang keempat adalah monitor, evaluate, and access. Yang ada dua topik. Yang pertama, evaluasi kinerja sistem informasi. Yang kedua adalah pengukuran kepatuhan dan evaluasi resiko. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana perpustakaan menilai kinerja sistem informasi, termasuk kecepatan, ketersediaan, dan kualitas layanan. Yang kedua adalah apakah ada pemantauan terhadap pemakaian sumber daya dan efisiensi sistem. Yang ketiga, bagaimana perpustakaan mengukur keberhasilan implementasi dan penggunaan sistem. Yang keempat adalah bagaimana perpustakaan mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar terkait dengan sistem informasi. Yang kelima, apakah ada evaluasi risiko secara berkala terhadap sistem informasi perpustakaan. Yang keenam, bagaimana rencana pemulihan bencana dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya yaitu hasil penilaian. Pada hasil penilaian menggunakan tabel model kematangan atau materi model. Yang pertama yaitu ada levelan. Yang pertama itu ada non-existent, merupakan yang tidak ada. Nah, kayaknya itu tidak ada tanda dari adanya proses yang terlihat. Jadi di perpustakaan MK tersebut belum menyadari adanya masalah yang perlu untuk diselidiki. Selanjutnya itu ada one initial or ad hoc. Nah, inisialnya. Jadi perpustakaan tersebut menyadari keberadaan masalah namun belum ada standar yang tersedia. Proses yang diterapkan cenderung bersifat situasional dan tanpa pendekatan standar yang konsisten. Selanjutnya yaitu kedua, repeatable but intuitive, merupakan pengulangan proses berdasarkan intuisi, yaitu di mana proses yang telah berkembang menjadi tahap di mana serangkaian tindakan serupa diikuti oleh berbagai individu. Meskipun demikian, tidak ada pelatihan atau komunikasi formal terkait prosedur standar. Tingkat ketergantungan pada individu tinggi dan sering sekali menyebabkan kesalahan. Yang ketiga yaitu definite proses, di mana proses yang telah didefinisikan. Prosedur yang telah dijadikan standar didokumentasikan dengan komunikasi melalui pelatihan. Wajib bagi setiap orang untuk mengikuti prosedur tersebut meskipun terdapat sedikit deviasi, meskipun prosedurnya tidak rumit. Formalitas dilakukan berdasarkan praktek yang sedang berlangsung pada sistem informasi perpustakaan MK tersebut. Yang keempat yaitu manager and measurable, yaitu dikelola dan terukur. Manajemen secara aktif memantau dan mengukur kesesuaian prosedur serta mengambil tindakan jika proses tidak berjalan secara efisien. Proses harus berkembang dan dijadikan praktik terbaik. Otomatisasi dan perangkat bantu digunakan dalam kapasitas terbatas dan terpecah. Yang kelima yaitu optimisasi atau optimalisasi.
Nah, di mana proses yang telah dirancang dengan tingkat pelaksanaan yang sangat baik berdasarkan perkembangan, berkelanjutan, dan peningkatan keseluruhan perpustakaan tersebut dengan model kematangan. Teknologi informasi digunakan secara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, menyediakan alat bantu untuk menaikkan kualitas dan efektivitas, serta membuat perpustakaan lebih adaptif. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.